Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu jamaah Majlis Ta'lim Raudhatul Jannah, mari kita lanjutkan pelajaran kitab membahas tentang fikih madhab Syafi'i dengan mengambil kitab Matan Abi Syuja' fil fiqh Syafi'i, dan kita hari ini insyaallah mengambil bab takziah atau bab tentang mengurusi jenazah ya. Baik, silahkan boleh dibuka. Kita sampai kemarin terakhir di salat ya. Berarti untuk mengubur belum ya? Baik, lanjutannya ibu-ibu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yudfanu fil haddi mustaqbilal kiblati, dan hendaklah apabila mayit ini sudah disolatkan maka ia hendaklah dikubur. Dan bagaimana tata cara mengubur mayit? Di antara yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mayit muslim adalah diletakkan mayit tersebut di dalam lahad. Lahad itu ibu-ibu adalah sebuah liang. Subhanallah. Ini ya walaupun kita nggak ikut mengubur ya ibu-ibu, tapi kita itu bisa membayangkan tempat tidur kita terakhir, bukan kasur yang empuk. Ya ibu-ibu sekarang punya kasur yang empuk, yang mungkin belinya ratusan juta, puluhan juta gitu ya. Subhanallah. Tapi nanti kita akan tidur di sebuah tempat yang namanya lahad. Apa itu lahad? Yaitu liang yang digali di dasar kubur menjorok ke arah kiblat. Ya, jadi bukan langsung ke bawah, tapi nanti dibuatkan lubang di mana lubang tersebut mengarahnya ke kiblat. Gitu ya, subhanallah. Seluas apa yang cukup untuk tubuh mayit dan menutupinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat ibu-ibu. Luasnya kita, panjangnya kita itu berapa meter. Sekarang kita di dunia, tubuh kita dan kasur kita tuh besaran mana? Kasur kita. Kita dan ranjang yang kita tempati untuk tidur itu besaran mana? Ranjang kita. Tapi besok kita nggak bisa minta kayak gitu ibu-ibu. Tolong ya Pak, galikan kubur saya sebesar kasur yang saya pakai di kamar. Nggak bisa. Sudah. Bahkan kita nggak bisa request, sudah. Ya, dibuat sepas tubuh kita. Subhanallah. Dan ini mengajarkan bahwa sesungguhnya kenikmatan dunia itu tidak akan kita bawa. Subhanallah. Kita semuanya akan tidur di sebuah liang lahat. Ya. Di mana liang lahat ini adalah tempat terbaik bagi jenazah apabila tanahnya keras. Jadi tolong dipahami betul ya. Terkadang tuh orang-orang pada pada menggunakan lahad ini untuk semua tanah. Padahal dijelaskan oleh para ulama termasuk pensyarah kitab ini, kata beliau lahad itu dipakai manakala tanahnya itu keras. Tapi manakala tanahnya itu lembek, tanahnya itu dia bukan tanah yang keras, maka yang terbaik adalah syak. Syak itu apa? Nah ini kita harus belajar. Syak itu adalah liang yang digali di tengah-tengah kubur. Ada yang bisa menggambar mungkin, Masya Allah, Allahumma barik, kelebihannya Allah kasih menggambar gitu. Ayo ibu-ibu, boleh mbak-mbak, boleh. Nanti saya arahkan. Menggambar lahad dan menggambar syak. Masya Allah, Allahumma barik. Ayo mu'ali, bismillah. Kubur.
lahad dulu apa syak dulu? Syak itu digali, lebih mudah gambarnya gini. Kan ada tanah toh, terus digali muali. Sudah itu ke dalam, langsung galian lurus. Nah itu syak. Gini ya, berarti. Ke bawahnya itu, kubur itu tingginya diukur, orang masuk ke situ sembari angkat tangan begini. Nah itu segitu kubur, tingginya. Berapa kira-kira? Nanti di sini ada kok. Jadi kubur itu luasnya adalah ketika orang berdiri masuk ke dalam kubur, terus mengangkat tangan seperti ini, diangkat tangannya. Nah, setinggi itu. Jadi, luasnya berarti seluas tubuh manusia ketika manusia itu dibaringkan. Kalau lahad berarti Ummu Ali dia menjorok ke arah kiblat. Sana kiblatnya. Depan kita. Ya. Oke. Jadi ibu-ibu kalau yang digali langsung lurus, digali ke bawah itu dan mayit diletakkan di tengahnya itu namanya syak. Kalau lahad dikasih groaan, biar paham lah. Groaan apa? Groaan paham ya Bu Reni ya? Groaan. Groaan tahu groaan? Cowokan. Cowokan. Dan itu cowokan itu atau groaan itu menghadap ke arah kiblat. Sampun punya gambaran ibu-ibu? Begitulah. Ya. Oke, sampun muali, baik, jazakillah khair. Baik. Dan lahad ini adalah liang yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW manakala tanahnya keras. Kenapa Ustazah? Karena kalau tanahnya lembek, kalau tanahnya tidak keras dipaksakan mayit tersebut diletakkan di lahad, maka nanti akan ada longsor. Ambrol, betul, ambrol. Dan mayit tersebut tertumpuk dengan tanah. Maksudnya walaupun nanti juga tertumpuk, tapi kan tetap langsung brek gitu ya. Maka dari itu kata para ulama, kalau memang itu tanahnya nggak keras, dibuatlah liang namanya syak. Tapi kalau tanahnya itu keras, dibuatlah liang namanya lahad. Gitu ya. Baik, lanjut ya. Wa yusallu min qibali ra'sihi birifqin. Subhanallah, subhanallah. Dan orang yang meletakkan jasad mayit itu diletakkan pertama kali bagian kepalanya. Subhanallah. Kenapa? Karena kepala itu adalah sesuatu yang dimuliakan di dalam Islam. Wajah itu adalah sesuatu yang dimuliakan di dalam Islam. Maka dari itu jangan kaki dulu, gitu ya. Kalau kaki dulu begini jadinya ya, tapi kepala dulu. Dan diletakkan dengan penuh kelembutan, tidak boleh kasar. Bahkan kaidah dalam mengurusi jenazah itu teman-teman, kita nggak boleh ya berbuat kasar kepada jenazah, tapi dengan rifqun, dengan lembut. Karena mereka merasa ya orang meninggal itu seperti sedang bermimpi. Disebutkan, saya lupa hadisnya panjang. Jadi orang yang meninggal itu seakan-akan tuh dia lagi tidur dan dia bermimpi dimandikan, dikafani, dimasukkan ke liang lahat tadi ya. Di dalam bahasa kita itu lahad itu liang lahat. Nah, lahat gitu ya. Lahat itu sebenarnya lahad. Dan nanti ketika ruhnya itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah mayit itu sadar, aku berada di mana, gitu ya. Ternyata sudah berada di alam barzah. Datanglah malaikat ya untuk menanyakan man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk, kan gitu ya. Jadi orang meninggal itu paham, maksudnya tahu siapa yang datang bertakziah kepadanya, melihat tapi seakan-akan dia bermimpi. Subhanallah. Jadi ketika orang yang memandikan jenazah itu kasar, maka ia pun turut ikut merasakannya. Ya, maka dari itu di dalam Islam, ya mengurusi jenazah itu harus dengan penuh kelembutan. Sampai tadi memasukkan kepala jenazah itu juga harus dengan kelembutan. Subhanallah. Wa yaqulu alladhi yulhiduhu. Wa yaqulul ladzi yulhiduhu adalah ya orang yang memasukkan ke dalam lahat tadi, masukkan kepala mayit, hendaklah ia mengucapkan kalimat Bismillahi wa ala millati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kalimat bismillah ini dipakai untuk orang-orang yang masih hidup gitu ya, ataupun orang yang mengurusi orang yang sudah meninggal. Apa arti bismillah, teman-teman? Bismillah itu kita taunya dengan menyebut nama Allah. Padahal kalau kita belajar lebih dalam lagi, makna bismillah itu artinya adalah kata Syekh Utsaimin, mengandung kata meminta pertolongan kepada Allah, al-isti'anah. Jadi ketika kita mau minum bismillah,
mau meletakkan mayit, bismillah. Itu artinya kita sedang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bismillah bukan hanya sekedar dengan menyebut nama Allah, tapi lebih dalam lagi kita sedang meminta pertolongan kepada Allah. Oke. Bismillah itu kalimat yang subhanallah pendek tapi maknanya cukup dalam. Yang kedua tadi kalimat wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa jenazah ini ya termasuk dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yudja'u fil qabri ba'da an yu'ammaqa qamatan wa bastah. Nah, lihat ibu-ibu. Dan diletakkannya mayit ini dibaringkan di dalam kubur setelah kubur ini digali sedalam tinggi orang yang merentangkan tangan ke atas. Yang tadi saya bilang. Jadi dalamnya kuburan itu ya dikira-kira kalau penggali kuburnya turun ke dalam lubang itu dan mengangkat tangannya seperti ini tadi, nah itulah dalamnya. Subhanallah. Hikmahnya apa, Bu? Sedalam itu gitu loh. Hikmahnya apa? Betul, Bu, agar tidak dimakan oleh binatang buas. Subhanallah. Begitulah Islam memuliakan mayit, memakan jenazah. Subhanallah. Maka dari itu sampai harus dalam ya. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ibu-ibu nikmat kubur. Semoga Allah menjauhkan kita dari adab kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan as-sabat, yang memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat di dalam kubur. Amin, Allahumma amin. Baik, kemudian lanjut ibu-ibu. Wa yusattahul qabru wa la yubna alaihi wa la yujassas. Ya, apa itu artinya? Wa yusallatul qabr, ya maka kuburan itu di dalam agama kita anjurannya adalah diratakan. Tahu diratakan? Aslinya itu diratakan. Dan tidak diberikan gundukan atau bahkan disemen. Subhanallah. Kalau mau diberikan tanda, seumpama ada kayu dikasih nama atau batu dikasih nama. Batu, biasanya saya kalau lihat di pekuburan bake itu batu ibu-ibu. Batu dikasih nama, dikasih tanda, entah itu nomor atau siapalah nama, itu boleh sebagai tanda saja. Tetapi manakala kuburan ini disemen, itu yang tidak dianjurkan. Apalagi dibelikan kijing. Subhanallah. Di Indonesia, Bu, kalau kita lihat banyak orang jualan kijing. Gimana? Maka dari itu, ya, mumpung kita masih hidup, mari saya ajak diri saya dan ibu-ibu semuanya, ya, mari kita minta kepada Allah. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah wafatnya hamba di kota Madinah. Dan jadikanlah kuburan kami berada di pekuburan Baqi', ya, dikubur bersama para sahabat dan para ummahatul mukminin, para sahabiah. Karena orang-orang yang dikubur di pekuburan Baqi', ibu-ibu, sampai hari ini alhamdulillah Allah jaga. Tidak ada satupun di sana itu pekuburan yang disemen. Subhanallah. Dan lihatlah bagaimana sederhananya kuburan-kuburan para sahabat. Tidak ada satupun di sana yang dibikin rumah gitu loh. Bahkan ada yang dibikin rumah kan kalau di luar Madinah, ya. Dan bolehnya kita sebagai orang yang masih hidup berwasiat, tulis wasiat, ya, bahwa di antara isi wasiatnya itu kepada ahli waris disebutkan di situ, saya memohon dengan sangat manakala nanti misalnya ibu meninggal dunia, tolong kuburannya jangan disemen, jangan dikijing, gitu ya. Biarkan kuburan itu rata, ya. Rata dengan apa? Dengan tanah. Hanya diberikan apa saja tadi? Tanda, ya. Tanda aja secara sederhana, batu yang besar, kemudian ditulis pakai apalah, misalnya cuman ini kuburannya fulana, bahwa di sini tuh ada kuburan gitu. Subhanallah. Dan kuburan itu ya teman-teman sebaiknya itu tidak berserakan gitu loh, dijadikan satu. Kuburan orang muslim jadikan satu dengan orang-orang muslim. Ya, tidak boleh dicampur-campur dengan orang-orang non-muslim. Kenapa? Karena setiap orang yang berada di dalam kubur itu mendengar ketika ada ahlu kubur yang lain disiksa.
Ya, bayangkan ibu-ibu, kalau sampai ibu kita dikubur di pekuburan yang ternyata qadarullah pekuburan sebelahnya adalah kuburan orang-orang non-muslim, bagaimana ibu kita akan mendengar jeritan-jeritan mereka ketika mereka disiksa oleh para malaikat. Ya, maka dari itu kita boleh berwasiat apabila ibu meninggal dunia, tolong ya ibu dikubur di pekuburan muslim gitu. Boleh, silahkan. Ya. Dan itu subhanallah sesuatu yang baik. Kita semuanya nggak ada yang tahu, teman-teman, kapan meninggal itu kita nggak ada yang tahu. Ya boleh juga kita berwasiat, kalau saya meninggal, nak, ya tolong jenazah saya jangan dieret-eret kemana-mana gitu ya. Kuburkan di kuburan yang terdekat. Yang penting itu kuburan muslim. Nah itu boleh, silakan. Ya tahu dieret-eret nggak? Maksudnya misalnya orang meninggalnya di Madinah pengen dikembalikan ke Indonesia, misal. Atau orang meninggal di Yogyakarta dikembalikan ke Kalimantan. Nah itu kan cukup memberatkan ya. Ya sudah, ya dikubur di kuburan yang terdekat dengan tempat kita meninggal misalnya. Ya, yang penting tadi syaratnya adalah kuburan tersebut adalah kuburan muslim dan tidak usah disemen ataupun dibuat kijing. Masya Allah, semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Baik, kenapa kok tidak boleh dibuat kijing ataupun disemen? Kenapa? Karena ini ada larangan, linnahyi, ada larangan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? An la tada'a timthalan illa tamastuhu wala qabran musyrifan illa sawaituhu. Kata Rasulullah, ketika kalian melihat ada gambar lukisan yang itu berbentuk nyawa, maka hapuslah. Ketika kalian melihat ada kuburan, ada gundukannya, bahkan disemen, ratakan. Nah, itu Rasulullah berkata begitu. Subhanallah. Dan subhanallah teman-teman, Islam itu adalah agama yang memudahkan setiap pemeluknya. Ya, daripada uangnya untuk membeli kijing, membeli rumah-rumahan buat mayit, lebih baik disedekahkan, diniatkan untuk mayit ini dan sampai pahalanya ke mayit. Jadi di antara amal saleh yang pahalanya sampai ke mayit itu adalah sedekah atas nama mayit. Ya, subhanallah. Jadi itu masya Allah luar biasa ya teman-teman. Jangan sampai kita remehkan masalah sedekah ini, karena sedekah itu masya Allah manfaatnya luar biasa. Baik. Kemudian di sini disebutkan wala ba'sa bil bukai 'alal mayyit. Ya, tidak mengapa ya kita orang yang masih hidup itu menangis manakala ditinggal oleh jenazah. Manakala ada karib kerabat kita yang meninggal dunia kemudian kita menangis. Tapi menangislah sewajarnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menangis manakala putra beliau Ibrahim meninggal dunia, maka Rasulullah meneteskan air mata. Dan ini bentuk kesedihan beliau ketika ditinggal wafat oleh orang-orang yang beliau cintai. Jadi insya Allah tidak apa-apa. Ya, min ghairi nawhin wala syakki jaibin. Ya, dengan syarat min ghairi nawhin, tanpa diiringi ratapan atau teriak-teriakan. Dan tidak boleh juga merobek-robek baju wala syakku jaibin. Kenapa? Karena ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW baka. Annahu sallallahu alaihi wasallam baka ala waladihi Ibrahim qabla mautihi lamma ra'ahu yajudu bi nafsihi wa qala innal 'aina tadma'u wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurda rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Kata Rasulullah SAW, dulu ketika anakku Ibrahim meninggal dunia maka aku pun ikut menangis dan tidaklah aku berkata kecuali sesuatu yang Allah ridhoi. Maka dari itu bagi orang yang ditinggal oleh jenazah, di antara yang seharusnya difokuskan adalah menjaga lisan, terutama bagi kaum wanita. Jangan sampai mendoakan keburukan, jangan sampai meratapi mayit tersebut, jangan sampai berteriak-teriak. Ya, boleh menangis tapi tentu dengan ketenangan. Ya, karena sebagian orang subhanallah ditinggal wafat ya oleh orang yang dicintainya, dia dalam keadaan teriak-teriak. Padahal teriakannya itu tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun tidak bisa menolak mudarat. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Wa yu'azza ahluhu ila 3 ayyamin min dafnihi. Nah, ini
Yang tadi ya kita di flyer itu takziah, yang dimaksud di sini adalah wa yu'azza, itu artinya adalah bertakziah. Takziah itu apa ibu-ibu? Takziah itu artinya adalah menghibur keluarga mayit. Dan ini adalah sunnah. Dari sejak kapan? Dari sejak sebelum mayit ini dimakamkan sampai 3 hari setelah pemakamannya. Jadi waktu takziah itu adalah ketika mayit ini belum dikubur sampai 3 hari setelah mayit ini dikubur. Jadi di dalam agama Islam yang mulia, orang yang sibuk menghadirkan makanan itu adalah orang yang bertakziah, bukan keluarga mayit. Kenapa? Karena keluarga mayit ini sedang bersedih. Bagaimana orang sedang bersedih harus melayani orang yang masih hidup? Dan di dalam Islam, ibu-ibu, subhanallah, semua itu tidak hitung-hitungan dengan dunia. Misalnya ada orang datang untuk menyolati jenazah, maka seharusnya yang butuh pahala adalah orang yang menyolati jenazah, karena ia akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar gunung Uhud. Dan tidak perlu bagi keluarga mayit untuk memberikan imbalan berupa uang. Karena apa? Negeri akhirat jauh lebih baik daripada uang yang diberikan keluarga mayit. Ya. Maka dari itu ibu-ibu, sekali lagi bahwa di dalam agama kita yang mulia, yang seharusnya memberikan makanan dalam 3 hari berturut-turut itu adalah orang-orang yang datang gitu ya. Bukan keluarga mayit yang sampai berhutang gitu ya, dengan dalih mendoakan mayit, akhirnya apa? Akhirnya mengeluarkan uang masak-masak, beli makanan dari catering dibagi-bagikan, bukan. Wallahi itu bukan berasal dari ajaran agama kita. Ya, itu berasal dari ajaran agama Hindu dan Buddha. Namun orang-orang kita, orang-orang Islam mau mengadopsi ajaran ya orang-orang Buddha dan Hindu. Ya, jadi sekali lagi bahwa di dalam agama Islam yang mulia ini sesungguhnya orang yang paling sibuk dalam mengurusi jenazah ya, dalam mengurusi keluarga mayit adalah orang-orang yang bukan berasal dari keluarga mayit, dan orang-orang yang datang ya hendaklah dia menghiburnya. Ya, Masya Allah. Menghiburnya bagaimana Ustazah? Bisa dengan membawakan makanan, atau kalau misalnya di kita ya di Indonesia itu ada semacam urunan misalnya gitu ya. Ya ada kayak tong-tong buat istilahnya saling membantu, itu nggak apa-apa. Ya itu kan istilahnya saling ta'awun gitu ya. Ya. Namun nanti jangan sampai keluarga mayit ini justru menghadirkan makanan-makanan yang itu sebenarnya tidak wajib bagi mereka untuk memberikannya. Ya, Masya Allah, Allahumma barik teman-teman. Saya melihat sebuah pemandangan ketika kami berada di Surabaya. Ada salah satu ayahanda dari jamaah panitia kajian Surabaya itu meninggal. Ya, ketika itu sebenarnya kami sudah mau jalan ke arah Yogyakarta. Terus kami dapat kabar itu, akhirnya kami putar balik mendatangi rumah panitia kajian, dan saya melihat Masya Allah di sana itu ada budaya adat istiadat di sana ya. Itu setiap yang takziah itu bawa makanan. Jadi bawa makanan tuh makanannya siap saji gitu loh. Kayak nasi bok gitu. Ada yang bawa 5, ada yang bawa ya macam-macam lah. Ada yang bawa banyak, ada yang bawa sedikit, ada yang bawa air. Dan itu diletakkan di meja di tengah-tengah gitu ya. Taruh di situ. Bukan di dalam rumah mayit. Jadi kayak kan biasanya ada trak-trak tuh. Nah itu taruh di meja, ditaruh di situ. Nah bagi yang menghadiri takziah, kalau mau ambil gitu loh. Silakan. Ya, kalau orang Jogja kan disiapkan gitu ya. Monggo gitu ya. Masya Allah. Orang Jogja tuh baik-baik. Ya, Masya Allah. Kok di sana begitu? Masya Allah. Saya lihat, oh Masya Allah ya. Dan itu bukan dari keluarga mayit, bukan. Tapi dari orang-orang yang bertakziah. Ya. Nah, makanan itu boleh diletakkan untuk sesama pentakziah ataupun untuk keluarga mayit itu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia dan kita kenal dekat ya dengan ahli waris atau dengan ahli mayitnya, itu harus ada orang yang fokus mengurusi keluarga inti, ibu-ibu. Karena orang kalau sudah ditinggal wafat oleh orang yang dicintainya udah nggak ada selera makan. Buru-buru mau masak, nggih mboten. Yang ada nggak ada selera makan, maka harus ada yang ngurusin itu. Ya.
kasih dihidangkan makanan yang kira-kira membuat ahli mayit atau membuat ahli waris itu selera dengan makanan tersebut gitu ya. Masya Allah, ya Masya Allah. Itulah yang diajarkan di dalam agama kita. Jadi takziah itu bukan hanya sekedar membawa doa, tapi juga membawa sesuatu yang bisa menghibur keluarga mayit. Ya, baik. Kemudian di sini ibu-ibu disebutkan lama rawahu Ibnu Majah Nabi SAW qala ma min muslim yu'azza akhahu bi musibah illa kasahu Allahu min hulalil karamati yaumal qiyamah. Subhanallah. Katanya di sini disebutkan bagi setiap muslim, ma min muslim yu'azza akhahu bi musibah. Subhanallah. Barang siapa bagi setiap muslim yang dia bertakziah kepada saudaranya, maka Allah Azza wa Jalla akan memakaikan pakaian kemuliaan pada hari kiamat. Subhanallah. Illa kasahullahu min hulalil karamati yaumal qiyamah. Subhanallah. Jadi pahalanya sangat banyak ya teman-teman. Subhanallah. Kemudian di sini wala yudfanu ithnani fi qabrin illa lihajah. Ya, dan tidaklah menguburkan dua jenazah di liang lahat di dalam satu liang kubur kecuali memang untuk sebuah keperluan yang mendesak, kecuali memang kondisinya darurat, illa lihajah. Sebagaimana dulu pernah terjadi pada peristiwa di peperangan Uhud, ya, ketika Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma beliau menjelaskan Rasulullah SAW kana yajma'u rajulaini min man qatala Uhud. Rasulullah SAW dulu menguburkan dua laki-laki syuhada Uhud itu berbarengan karena memang tempat yang sempit gitu ya. Dan ibu-ibu tahu pekuburan Uhud itu, maka dari itu semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya ya kembali bisa berziarah ke pekuburan Uhud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan teman-teman yang belum pernah ke Madinah ya untuk berkunjung ke kota Madinah. Dan jangan lupa kalau ada acara atau agenda city tour dari travel ke Uhud, ikut gitu ya. Dan fokusnya kita nih ibu-ibu ya, tolong pesan saya diingat-ingat, kalau ada city tour ke Uhud itu banyak diantara jamaah yang nggak mau turun ya. Alasannya apa? Karena panas. Dan memang di Indonesia itu disetting waktunya itu namanya city tour tuh pagi sampai menjelang duhur. Jadi lagi panas-panasnya kalau pas musim panas. Padahal di situ ada keutamaannya. Keutamaannya apa? Keutamaan adalah ziaratul kubur. Ya, boleh. Ustazah perempuan boleh ikut? Boleh. Ya, perempuan ibu-ibu untuk berziarah kubur itu hukumnya bukan mutlak tidak boleh. Boleh, silakan. Panjenengan mau ke kubur ziarah boleh. Yang tidak boleh adalah zawarat, yang menyeringkan ziarah kubur, itu yang tidak boleh. Tapi kalau sesekali seperti panjenengan sedang umroh, kemudian mau berziarah ke pekuburan para syuhada Uhud, itu diperbolehkan. Nanti di sana ada kuburan Uhud itu kuburan yang paling besar, di situ ada kotakannya gitu, kotakan di kotak itu kuburannya Hamzah. Ya, pamannya Rasulullah SAW, putranya Abdul Muttalib. Ya, Hamzah itu Masya Allah pamannya Rasulullah SAW yang Masya Allah di masa hidupnya memperjuangkan Rasulullah SAW, menyayangi Rasulullah SAW. Mana beliau terbunuh di peperangan Uhud, di medan Uhud. Ya, diambil jantungnya oleh Wahsy dan dimakan atas perintah dari Hindun. Ya, ingat enggak kisahnya Hamzah? Ya, subhanallah. Wallahu ta'ala alam, itu saya pernah melihat video diperlihatkan oleh Allah ya, video di mana pada tahun berapa ya, Madinah itu terjadi banjir besar. Nah subhanallah, jenazah-jenazah yang ada di syuhada itu pada muncul gitu loh, pada apa sih istilahnya, dan termasuk pamannya Rasulullah SAW ya, sampai subhanallah di situ digambarkan para syuhada Uhud itu utuh gitu ya, dan darahnya tuh ya masih seger. Ya benar apa yang Allah Azza wa Jalla firmankan, bahwa orang-orang yang meninggal karena syahid di medan peperangan sesungguhnya mereka itu diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di kubur diberikan makanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jenazahnya utuh. Subhanallah. Dan Uhud itu teman-teman ya, kalau seandainya misalnya ketika panjenengan nanti ke sana, ada yang mengajak sampai napak tilas ke mana tuh, atas Jabal Ramah. Jabal Ramah itu adalah Jabal apa yang tempat untuk memanah gitu ya para syuhada Uhud.
ya monggo silakan, tapi jangan dipaksakan. Ya, kenapa? Karena lumayan ya tempatnya cukup menanjak gitu ya, bagi ibu-ibu yang senior-senior ya cukup lumayan ya. Mungkin anak muda kuat gitu ya. Jadi tidak usah dipaksakan. Begitu ibu-ibu. Jadi Masya Allah dibolehkannya ditumpuk kuburan tersebut kalau memang keadaannya darurat. Sama kemarin juga ketika di Palestina itu ada beberapa kisah di mana karena tidak ada tanah, maksudnya tidak ada juga yang mengurusi, kain kafan juga terbatas. Akhirnya apa? Dikubur dalam satu liang lahat, dan itu diperbolehkan asalkan dalam keadaan darurat. Kalaupun tidak darurat maka sebaiknya satu persatu. Suami istri ya ada lahan lebar gitu ya, dan memungkinkan untuk dikubur sendiri-sendiri, ya dikubur sendiri-sendiri, nggak apa-apa, bersebelahan. Ya jangan kemudian kedua-duanya dikubur bareng karena mengatakan apa namanya sehidup semati. Sehidup semati ya, sehidup semati bukan berarti dikubur barengan gitu ya. Boleh misalnya kiri kanan kiri gitu ya, tapi tidak semuanya dimasukkan berbarengan. Begitu ibu-ibu, barakallahu fikunna jami'an. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, nah ini nih kayaknya ini cocok ini. Pas di pertemuan pertama setelah liburan, kita masuk kitab zakat. Masya Allah, karena kitab zakat ini butuh fokus sedikit gitu ya ibu ya. Di insya Allah nanti kita belajar tentang kitab zakat ya. Jazakumullah khair atas kehadirannya. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan waktu yang barakah, waktu yang bermanfaat untuk liburan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.